Halo adik-adik, selamat pagi. Komisi Anak GKI Tegal mempersembahkan Sekolah Minggu Online. Ikutin yuk tata tertibnya. Yang pertama, duduklah dengan rapi. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bernyanyilah dengan gembira. 4. Bertepuk tangan dengan semangat. 5. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6. Mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. 7. Jangan sambil makan dan minum ya. Dan sekolah minggu didampingi papa dan mama. Selamat bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu di Sekolah Minggu Online pagi ini. Apa kabar? Kandri berharap adik-adik semuanya sehat. Papa, mama, adik, kakak, bahkan mbak, semuanya sehat. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Apa ya tema cerita firman Tuhan Sekolah Minggu Online minggu lalu? Apakah adik-adik masih ingat? Iya, dengan berdoa Tuhan menyembuhkanku. Apa yang Kak Eva ceritakan minggu lalu? Iya, Kak Eva cerita saat kita sakit, kita pergi ke dokter, lalu minum obat. Tapi jangan lupa, kita harus tetap berdoa. Mohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Karena apabila kita sembuh itu karena kuasa Tuhan Yesus bagi kita. Nah, sekarang tema Sekolah Minggu Online kita adalah dengan berdoa, Tuhan memberiku keberanian. Keberanian atas apa ya? Ya, nanti kita akan belajar bagaimana kita akan memperoleh keberanian saat kita berdoa. Kalau adik-adik berani itu tandanya apa ya? Berani itu berarti ada sukacita, hati yang gembira, bersukaria. Mari, adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh dengan sukacita. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan Semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulang sekali lagi ya. Kita lagi lebih semangat lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sebelum melanjutkan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa lebih dahulu ya. Doa kita saat ini akan dipimpin oleh teman kalian, Willy. Silahkan Willy. Mari kembali kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih
atas penyertaanmu kepada kami semua sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu oleh Engkau memuji dan memuliakan namamu. Kiranya Tuhan mempimpin dan menyertai ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Willy. Adik-adik, pernah tidak merasa takut? Pernah tidak? Ada yang tidak pernah merasa takut? Kakak pernah merasa takut seperti juga dengan adik-adik. Lalu, kalau kakak takut, apa yang pertama kakak lakukan? Adik-adik tahu? Iya benar, kakak berdoa. Tapi berdoa untuk apa? Berdoa untuk memperoleh keberanian. Kalau kita takut, kita cenderung memilih untuk tidak melakukan apa-apa atau cenderung untuk bersembunyi. Padahal kita punya Tuhan Yesus yang menyertai kita untuk melakukan sesuatu dengan keberanian dan bahkan melakukan perkara-perkara yang besar. Oke adik-adik, sekarang kakak ajak untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Gimana? Masih merasa takut kalau kita punya Tuhan Yesus? Jangan takut ya, karena dalam nama Tuhan Yesus selalu ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Mari kita akan menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Kita mau menyatakan bahwa benar nama Yesus itu sungguh berkuasa. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Felix. Adik-adik pasti tahu ya siapa Kak Felix? Iya, Kak Felix ini adalah guru sekolah minggu GKI Tegal yang saat ini masih belajar di kampus Universitas Kristen Duta Wacana Jogja, Fakultas Teologi. Doain ya adik-adik, semoga kuliahnya cepat selesai dan lancar. Tapi sebelum kita dengarkan cerita dari Kak Felix, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Nah adik-adik, sekarang siapkan dulu Alkitabnya. Adik-adik duduk yang manis. Kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Felix. Sudah siap? Oke, baik. Silahkan Kak Felix. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Ya, Kak Felix harap kabar adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini Kak Felix akan menyampaikan cerita buat adik-adik di rumah. Nah, namun sebelumnya Kak Felix mau buat adik-adik yang belum menyiapkan Alkitabnya, yuk ambil Alkitabnya dulu karena kita akan membaca Alkitab. Nah, kalau sudah siap, sebelum mendengarkan cerita, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sukacita yang boleh kami rasakan pagi ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bernyanyi, kami boleh bertepuk tangan, dan kami boleh merasakan rahmat kasih-Mu yang kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Tuhan, pagi ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan konsentrasi kepada kami sehingga kami dapat mendengarkan cerita dengan baik
dan tentunya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sekarang kita udah berdoa. Sebelum bercerita, kita mau baca Alkitab. Bacaan kita pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kita mau dengarkan Alkitab suaranya ya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adik-adik, tema cerita sekolah minggu dalam bulan ini semuanya berhubungan dengan doa. Coba, ada yang inget gak cerita atau tema cerita sekolah minggu online minggu lalu? Kisahnya tentang apa coba? Tentang apa? Iya betul, kisahnya tentang Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah Bait Allah. Nah, sama dengan cerita minggu lalu, pagi ini kita juga mau belajar atau melanjutkan kisah tentang doa yang minggu lalu telah disampaikan. Cuma pagi ini kita akan belajar tentang kuasa doa yang bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya dapat menyembuhkan orang lumpuh yang sudah lama lumpuh itu, tetapi kuasa doa yang juga memberikan kita keberanian. Ya, tema kita pagi ini dengan berdoa, Tuhan memberiku keberanian. Nah adik-adik, kalau ingat cerita minggu lalu, peristiwa tentang Yohanes dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh dengan nama Tuhan Yesus, ternyata adik-adik, para imam, kepala pengawal Bait Allah, dan orang-orang Saduki tidak menyukai apa yang dilakukan Petrus. Mereka membenci karena Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh itu dengan nama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya adik-adik, para imam, kepala pengawal Bait Allah,
dan orang-orang Saduki sepakat untuk menangkap dan menjebloskan Petrus dan Yohanes ke dalam tahanan. Ya, saat Petrus dan Yohanes diadili, apa yang Petrus Yohanes lakukan? Mereka menjawab segala hal, pertanyaan-pertanyaan yang para imam ajukan dengan penuh keyakinan. Mereka tidak takut. Nah, singkat cerita adik-adik, mereka akhirnya dibebaskan. Mengapa mereka dibebaskan? Karena para imam tidak punya alasan lagi untuk menghukum mereka. Nah, bacaan kita pagi ini merupakan kelanjutan dari kisah minggu lalu. Ya, jadi kisah sekolah minggu kita pagi ini menceritakan di mana Petrus dan Yohanes yang setelah ditahan tadi kini dibebaskan dari tahanan. Ya, saat itu Petrus dan Yohanes menceritakan apa saja yang mereka alami kepada orang-orang di sekitar mereka. Nah, saat jemaat atau orang-orang di sekitar mereka mendengar apa yang Petrus dan Yohanes alami, orang-orang di sekitar mereka merasa takut. Kalau suatu saat mereka akan mengalami yang dialami Petrus dan Yohanes. Karena apa? Karena mereka juga sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam ketakutan mereka berinisiatif untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka menyerahkan semua ketakutan mereka kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba adik-adik, setelah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul seketika bergoyang. Ya, dan kuasa Roh Kudus turun menaungi mereka. Ya, ternyata benar. Doa yang mereka naikkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan membuat mereka dinaungi oleh Roh Kudus. Ya, mereka menjadi tidak takut lagi. Nah, sejak saat itulah mereka berani untuk memberitakan tentang kuasa Tuhan Yesus. Ya, walaupun mereka tahu banyak orang di sekitar mereka yang gak suka kalau mereka jadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, mereka jemaat berani melakukan hal yang benar di tengah bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah melihat temannya yang sedang membuli? Atau siapa yang pernah melihat temannya sedang mencontek saat ulangan? Atau siapa yang pernah diajak kakak atau adiknya untuk berbohong di hadapan mama atau papa? Siapa? Siapa yang pernah? Nah, kalau pernah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik tetap memilih untuk melakukan hal yang benar? Atau adik-adik menjadi ragu, bahkan takut? Karena kalau melakukan yang benar, adik-adik akan diejek, adik-adik akan dihukum oleh orang di sekitar adik-adik. Nah, misal ketika adik-adik mau membela teman yang sedang dibully, ya, ketika sedang membela, bisa saja adik-adik ikut-ikutan dibully oleh temannya. Nah, namun hari ini kita mau belajar untuk tidak merasa takut, ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah,
Dari cerita kita pagi ini, kita mau belajar seperti jemaat dalam bacaan kita, di mana ketika mereka merasakan takut, mereka mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, mereka mau berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Dan tentunya dalam doa yang sungguh-sungguh ada puasa. Puasa apa? Puasa yang memberikan keberanian, ya. Dari cerita kita pagi ini, kita mau belajar, ya, bahwa ketika kita mengalami rasa takut, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita harus percaya dan yakin bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan kita keberanian. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi ketakutan yang kita alami. Nah, maka pagi ini Kak Felix mau memberikan pesan pada adik-adik di rumah. Mari ketika rasa takut hadir, berdoalah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita keberanian. Untuk apa? Untuk tetap melakukan kebenaran di tengah situasi yang mengancam kita. Oke? Sekian cerita sekolah minggu pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih untuk Kak Felix, untuk firman yang sudah disampaikan. Adik-adik, apa yang Kak Felix sudah ceritakan tadi? Iya, ketika kita merasa takut, kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Doanya dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang diberikan Tuhan? Iya, keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk tetap melakukan kebenaran walaupun di tengah banyak tantangan yang harus kita hadapi. Adik-adik sekarang makin berani ya, jika kita ada dalam Yesus. Kita tidak akan takut lagi, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dengan adik-adik berani melakukan yang Tuhan kehendaki, adik-adik akan bisa tampil beda dari yang lain, sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Mau tidak adik-adik tampil beda? Yuk, kita akan bersama-sama nyanyikan satu buah pujian, Aku Berani Tampil Beda. Disiapkan dulu gayanya ya, yang bagus tampil bedanya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo, gaya tampil bedanya yang jelas sekali ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, sekarang tiba saatnya aktivitas.
Aktivitas kali ini akan disampaikan oleh Kak Arin. Dengarkan baik-baik tugasnya ya. Dari Kak Arin, aktivitasnya masih tentang berdoa dan juga tentang keberanian. Berani apa ya? Yuk simak aja apa aktivitas yang akan disampaikan oleh Kak Arin. Silahkan Kak Arin. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi dengan Kak Arin di kreativitas minggu ini. Untuk kreativitas minggu ini, Kak Arin mau bikin pizza doa. Nah, bahan-bahannya apa saja ya adik-adik? Yang pertama yaitu kertas karton atau kertas manila, cangkang, pensil, lem, penggaris, gunting, spidol, dan jangan lupa kancing ceplis. Nah, gimana caranya untuk membuat aktivitas pizza ini? Pertama-tama kita bikin lingkaran dulu 2 ya adik-adik. Kemudian lingkaran yang pertama adik-adik bagi menjadi 4. Dan adik-adik bisa tulis kata setia, bercerita tentang Tuhan Yesus, jujur, dan taat. Yang kedua, adik-adik bisa tulis lingkarannya dengan kata aku berdoa maka aku berani. Kemudian adik-adik bisa kasih lubang di satu sisinya. Lalu adik-adik tempel dengan kancing ceplis di satu bagian dalam dan satu bagian lagi di dalam. Lalu adik-adik tempelkan seperti ini. Nah, jadi deh pizza doanya. Aku berdoa maka aku berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Aku berdoa maka aku berani jujur. Aku berdoa maka aku berani taat. Aku berdoa maka aku berani setia. Nah, jangan lupa kirim foto kreativitas adik-adik ke WA GKI Tegal paling lambat hari Kamis jam 1 siang. Yang semangat ya adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Kak Arin untuk penjelasannya. Dan adik-adik jangan lupa ya dikerjain aktivitasnya terus dikirim ke nomor WA GKI Tegal. Nah, sekarang waktunya buat kita untuk memberikan persembahan. Karena kita masih beribadat secara online, adik-adik bisa memasukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu minta tolong ke mama atau papa untuk memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan yang ada di depan kantor gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja. Persembahan adik-adik juga bisa diberikan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan yang lain. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Dan yang akan memimpin doa persembahan kita adalah teman kalian, Indi. Silahkan Indi. Teman-teman kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu. Hari ini kami mau memberi persembahan. Ya Tuhan, berkati persembahan kami dan orang yang mengelolanya. Semoga bermanfaat bagi orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Indi. Nah, tak terasa kita sudah ada di penghujung ibadat sekolah minggu online kita hari ini. Kita akan tutup ibadat sekolah minggu online kita dengan berdoa. Dan setelah berdoa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, kita tutup mata bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadat sekolah minggu online pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang menolong kami, memberi kami keberanian untuk kami berani melakukan hal-hal yang baik, berani melakukan hal-hal yang benar, berani melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Berkati kami Tuhan, supaya kami tetap berani untuk melakukan yang harus kami lakukan, melakukan yang harus menjadi bagian kami. Berkati kami dan tolong kami senantiasa Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senantiasa mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. King of Storm, Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Selamat hari Minggu, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami juga berdoa buat mama, papa,
yang kondisi badannya kurang fit. Semoga Engkau beri kesehatan dan kesembuhan buat Mama dan Papa agar bisa kembali beraktivitas dan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kakak Atta sedang sakit, sembuhkan kakak Atta supaya bisa mengikuti pelajaran secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, Atta berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Airin berdoa untuk Ibu Yeniwati yang sedang sakit di rumah. Tolong Tuhan Yesus sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Airin berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami yang sedang sakit karena virus corona. Tuhan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.